Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 10 yang Bapak sayangi, terlebih dahulu sebelum kita masuk pelajaran minggu kedua bab 3 ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kesehatan dan dijauhi segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi kelas 10 coba buka buku paket bab 3, itu mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kita pada bab pertama kedua kemarin ada juga menyinggung mengenai lembaga-lembaga negara. Terlebih dahulu, supaya siswa mudah memahami, coba kita apakan dulu bagaimana lembaga-lembaga negara Indonesia yang menurut pembagian kekuasaan yang dikemukakan bab 1 kemarin oleh John Locke dengan Montesquieu. Itu ada lembaga legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Jadi di era reformasi ini, susunan lembaga negara Indonesia ada mengalami perubahan. Kalau zaman Orde Baru sebelum reformasi, itu lembaga-lembaga negara Indonesia itu ada 2 tingkat. Yang pertama itu ada lembaga tertinggi, ada lembaga tinggi negara. Kemudian ada perubahan di antara lembaga-lembaga negara itu yang diganti, seperti DPA sudah tidak ada lagi. Kemudian di zaman reformasi ini diganti dengan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial. Nah, jadi baiklah, tadi udah Bapak singgung mengenai lembaga-lembaga negara. Di era reformasi sekarang ini lembaga yang ada hanya lembaga-lembaga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Mana-mana saja lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Tentu tahu kita ada lembaga legislatifnya yaitu MPR, ada lembaga eksekutifnya Presiden, ada lembaga yudikatifnya yaitu Mahkamah Agung. Nah, itu secara garis besar. Kalau untuk menyeluruh, yang pertama itu MPR, Presiden, DPR, MA, BPK, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Nah, setelah kita sebutkan struktur lembaga negara Indonesia itu, tentu masing-masing lembaga itu mempunyai tugas. Seperti Bapak ulas pelajaran sebelumnya, itu kalau MPR itu udah tahu kita tugasnya, mengubah, mengangkat, melantik presiden, mengubah Undang-Undang Dasar 45, melantik presiden, memberhentikan presiden, itu secara garis besar. Sedangkan DPR itu lembaga, ya MPR DPR itu satu, DPD, nah itu lembaga termasuk lembaga pengawasan. Sedangkan presiden itu penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Nah, kalau MPR tadi udah tahu kita pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan kalau presiden itu pasal 4 sampai dengan 17. Jadi bedanya struktur kelembagaan negara Indonesia di zaman Orde Baru dengan reformasi sekarang, DPA-nya tidak ada. Sedangkan di zaman reformasi sekarang itu ada penambahan, itu Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial, tambah lagi Badan Pengawasan Keuangan Negara. Nah, itu yang kedua tadi, eksekutif pasal 4 sampai dengan pasal 17. Itu kalau eksekutif. Nah, sedangkan Mahkamah Agung kita tahu suatu konstitusi negara yang tertinggi dalam memutuskan suatu perkara yang telah diputuskan oleh hakim. Peradilan-peradilan yang ada di Indonesia ini itu tunduk semua di bawah Mahkamah Agung. Untuk lebih jelasnya, siswa-siswi
cari buku pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, itu pasal 24. Nah, kemudian ada lagi Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi ini kita lihat juga di dalam pasal 24, yaitu salah satu itu mengadili kewenangan lembaga-lembaga negara yang berselisih. Maksudnya di antara lembaga negara itu tidak cocok. Nah, kemudian Mahkamah Konstitusi inilah yang menengahi atau yang mengapakan hukumnya, menetapkan hukumnya. Kemudian memutuskan perkara tingkat pertama yang tidak bisa dibatalkan oleh pengadilan. Kemudian ada perkara-perkara sengketa pemilu, umpamanya partai ini dengan partai ini, calon ini dengan calon itu berselisih. Nah, kayak di Provinsi Riau dulu ada pemilihan wali kota, yaitu antara Pak Firdaus dengan Setina Primawati, itu perolehan suara. Jadi yang kelompok ini nggak mau mengalah, yang kelompok ini mengklaim. Jadi untuk memutuskan perkara pemilu itulah Mahkamah Konstitusi, supaya siswa-siswi lebih jelas. Yang berikutnya lagi Komisi Yudisial, itu tugasnya itu ada peningkatan pendidikan mutu hakim. Nah, jadi seorang hakim itu minimal kalau sekarang ini kalau untuk di Komisi Yudisial S2. Nah, kemudian kualitas hakim, jadi hakim itu betul-betul berkualitas, berbobot. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memutasikan hakim, mengangkat hakim. Ini pindah ke lembaga ini ke sini, ini ke sini. Nah, jadi itulah istilahnya fungsi daripada lembaga-lembaga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikutnya lagi Badan Pemeriksa Keuangan Negara atau BPK. Nah, kalau BPK ini namanya aja pemeriksa keuangan. Segala biaya penyelenggaraan negara itu diperiksa, diawasi oleh BPK. Nah, kemudian setelah diperiksa terdapat kejanggalan, kekurangan, BPK hanya melaporkan DPR. Nah, untuk selanjutnya diteruskan menurut proses hukum. Jadi BPK itu namanya Badan Pengawasan Keuangan Negara, mengawasi. Jadi di dalam penyelenggaraan praktek penyelenggaraan negara itu tidak semaunya oleh penyelenggara negara itu menggunakan anggaran, harus sesuai. Jadi kalau nggak cocok, sekali setahun itu dikontrol oleh BPK. Jadi itulah secara garis besarnya istilahnya kita mengenal lembaga-lembaga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kesemua lembaga itu yang penyelenggaraan praktek penyelenggaraan pengawasan baik MPR, DPR, BPD maupun presiden, menteri-menteri sampai ke bawah. Kemudian terus lagi BPK, terus lagi Mahkamah Konstitusi, terus lagi MA, terus lagi Komisi Yudisial. Kesemua lembaga inilah yang dikatakan dengan suprastruktur pemerintahan negara Indonesia. Jadi di dalam praktek penyelenggaraan negara Indonesia itu ada istilah kelompok ini disebut dengan kelompok penyelenggaraan negara. Semua hakim, jaksa, semua itu disebut dengan suprastruktur sistem pemerintahan Indonesia. Nah, kemudian kita mengenal lagi infrastruktur, praktek Indonesia, infrastruktur. Kalau tadi suprastruktur. Nah, jadi beda infrastruktur dengan suprastruktur. Kalau suprastruktur tadi itu penyelenggara negara praktek daripada penyelenggara negara Indonesia yang mengawasi, yang mengadili, yang melaksanakan. Itu yang menurut Undang-Undang Dasar 1945.
Untuk lebih apanya dapat kalian lihat di dalam buku cetak. Kalau nggak ada, beli buku undang-undang. Kalau nggak ada juga bisa kalian beli Sistem Hukum Tata Negara Indonesia, CCT Kansil, kalau nggak ada. Tapi kalau ada, boleh sumber lain untuk tambahan daripada mengenali bagaimana sistem kewenangan daripada lembaga negara Indonesia. Pasal-pasalnya untuk lebih jelasnya dapat kalian beli buku Undang-Undang Dasar. Nah, itu di dalam apanya disebut dengan suprastruktur. Sekarang yang kedua, ada kita mengenal istilah infrastruktur. Infrastruktur pemerintah negara Indonesia. Infrastruktur itu yang pertama itu kita lihat ada partai politik. Nah, partai politik itu kalau di Indonesia ini cukup subur, menjamur, tumbuh sejak dari tahun 45. Sistem pemerintahan, sistem kabinet dan pemerintahan parlementer itu banyak sekali partai-partai politik. Nah, kemudian sekarang di era reformasi ini dibuka lagi kerannya kebebasan sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011. Banyak sekali partai politik yang sebentar lagi akan berkompetensi mencalonkan calon dari partai masing-masing. Kalau nggak salah sekitar bulan 12, pertengahan 12 akan ada pilkada. Jadi melalui pilkada inilah, partai-partai inilah zaman reformasi ini ditunjuk, baik itu menjadi bupati, baik itu gubernur, baik itu presiden, baik itu anggota DPR, MPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Nah, melalui sistem inilah ya, sistem partai politik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011. Kalau nggak ada di dalam buku siswa-siswi, boleh mencari sumber lain. Kita tidak berfokus hanya pada buku paket saja. Sebab kalau isi buku paket itu mungkin nggak ada, terbatas. Jadi begitulah ya, di dalam partai politik itu ada Golkar, Demokrat, ada PKS, ada Gerindra. Mereka inilah masuk di dalam apa itu suprastruktur yang Bapak ceritakan tadi, lembaga legislatif. Nah, kalau di DPR itu banyak lagi, ada haknya ya, ada hak menyusun anggaran, ada hak interpelasi. Nah, jadi untuk lebih jelasnya siswa-siswi sekalian baca, cari sumber lain, karena waktu kita melalui video call ini sangat terbatas. Atau singkat, Bapak hanya menjelaskan yang pokok-pokok. Kalau kita bercerita nanti atau melalui tatap muka biasa itu sangat panjang lebar, bisa Bapak tunjukkan. Jadi cari kalian sumbernya yang lain. Waktu yang terbatas ini karena kita menyinggung masalah suprastruktur, infrastruktur. Nah, jadi tadi infrastruktur tadi partai politik. Nah, partai politik itu diatur Undang-Undang Nomor 2 2011. Bebas syaratnya minimal tamat SMA dan tidak sedang menjalani pidana. Umur paling rendah 21 tahun. Siapapun warga negara Indonesia boleh ya memilih partai politik yang ada atau mencalonkan diri, baik itu ya bupati, anggota dewan. Nah, kemudian dikuatkan lagi Undang-Undang Nomor 40 kebebasan pers. Nah, kemudian dikuatkan lagi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Nah, itu masalah hak ya, termasuk berpolitik. Nah, jadi melalui pertemuan singkat ini, karena kita telah menyinggung masalah hukum, kita lihat di dalam
penyelenggara negara Indonesia, negara sibuk ya mengurus ya apa istilahnya zaman sekarang ini, ya penyakit yang misterius COVID-19. Jadi kalian sebagai siswa, Bapak imbau melalui media call yang singkat ini, patuhi, taati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah sekarang pemerintah kewalahan makin meningkatnya ya penyakit ini. Jadi kalau kita nggak berpartisipasi, kalau kita nggak mendukung, kalau kita nggak patuh, kapan akan berakhir? Seperti yang kita rasakan saat ini, kita sangat menderita. Kita sekolah tapi kita nggak tatap muka, dan lebih kurang 6 bulan. Termasuk Bapak dari rindu kalau sistem pelajaran video call ini tidak sempurna, terbatas, kadang sinyal nggak ada. Jadi mari sama-sama melalui pertemuan singkat ini kita Bapak mengajak jangan berkerumun, cuci tangan, pakai masker. Kalian sebagai pelajar tunjukkan bagaimana kalian sebagai pelajar. Jangan melalui libur begini kalian berkeliaran, berkerumun, pergi jalan-jalan, jangan, jaga diri, jaga jarak. Demikianlah melalui video call yang singkat ini, Bapak harapkan melalui pelajaran ini ada perubahan sikap tingkah laku kalian. Ya, akhir kata Bapak sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.